Kalau ibu tepuk tangan 2 kali, anaknya lari. Kalau ibu tepuk tangan 2 kali, angkat kaki 2 kali. Nah, kayak gitu. Jika ibu maka apa, seperti itu. Itu biasanya mengena banget kalau udah kayak gitu ke anak-anak. Nah, kalau implementasinya ke coding, ini nanti kita akan oh ya, tunggu, Mam, sebentar. Akan ini pada ini, kontrol sama ada sensing. Operator juga Karin ya? Enggak, Ding, operator. Iya, enggak. Kalau ambil ini aja sih. Kalau lanjutannya nanti akan ada operator juga. Nah, itu silakan dilanjutkan, Kak. Oke, jadi kita pindahkan ya. Ini nanti kan mau ditambah nih ketika bendera hijau diklik. Nah, atau mungkin kita bisa ganti ya. Jadi kalau bendera hijau diklik, kita pakai yang tadi pengkondisian. Jadi yang menggerakkan kucing sesuai dengan pointer ini kita ganti ya, Bu. Jadi di sini nggak lagi ketika bendera hijau diklik, tapi saya ganti jadi misalnya ketika spasi ditekan. Jadi supaya nggak bingung nanti. Perintahnya kan beda-beda. Jadi ketika bendera hijau diklik, fungsi yang akan berjalan nanti hanya kucingnya menyentuh apel. Jika kucing menyentuh apel, maka apel hilang. Jika kucing tidak menyentuh apel, maka apelnya tetap ada. Oke, seperti itu ya. Oke, kemudian kita tambahkan eventnya yang bendera hijau diklik di sini. Nah, kita sekarang pakai jika. Jika itu kita ada di kontrol. Ini ya, yang pakai jikanya yang pakai satu blok aja ini. Nah, menyentuh itu ada di mana? Menyentuh itu kita bisa, ya benar sekali, kita bisa ambil di sensi. Jadi di sini, jika, ini kan kalau dibaca jika kucing menyentuh apel, maka kita ambil yang mana ini? Touching. Ya, kita ambil yang touching yang atas. Yang atas. Oke, kita ambil yang touching yang atas. Kemudian kita ganti jika kucing, ini kan kucing ya. Ini kan karakternya kucing. Jika kucing menyentuh apel, maka tadi gimana? Jika kucing menyentuh apelnya menghilang. Hilang itu kan ada di tampilan ya. Kalau tampilan itu berarti adanya di looks. Ya. Jadi kalau tampilan adanya di looks. Kalau gerakan tadi di motion. Jadi hilang. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, kalau seperti ini, coba kita jalankan. Kalau kita tekan spasi, berarti kucingnya akan mengikut. Kalau kita tekan spasi, kucingnya akan bergerak sesuai dengan mouse pointer. Jadi kita tekan spasi. Nah, kalau menyentuh apel, maka apelnya akan. Kenapa apelnya nggak mau hilang? Apakah ada kesalahan di sini? Belum pencet green flag ya? Nah, kesalahannya adalah ya ini udah dipencet green flag-nya. Kesalahannya adalah ketika kita kan mau ketika kucing menyentuh apel, lalu apelnya hilang. Kodenya di apel. Nah, benar sekali. Kodenya di apel. Karena kalau seperti ini, nanti yang hilang adalah kucingnya. Gitu. Jadi ini kita bisa hapus dulu ya, Bu ya. Ini kita hapus. Kalau mau hapus, satu blok ini bisa kita tarik ke kiri. Jadi langsung dihapus begini. Oke, kita ke apel di sini. Kemudian kita tambahkan eventnya tadi. Nah, terus kemudian pakai if ya. Terus sensing. Jadi ini touching apa? Jika apel menyentuh kucing itu ya sprite 1. Kucingnya namanya sprite 1.
Jika apel menyentuh kucing, maka apelnya akan Hai. ya akan hilang. Akan hilang. Nah, kalau cuma satu kali gini ya biasanya jalannya cuma sekali, tapi kita bisa bikin berulang kali sampai selamanya. Tadi pakai apa? Pakai kontrol. Ya, benar sekali. Pakai forever ya. Nah, seperti ini. Kita coba kalau misalnya nanti kita masih belum menemukan instruksi yang benar, nanti kita ulangi lagi. Coba ya. Nah, oke, sudah? Sudah berhasil? Berhasil. Nah, supaya kembali lagi, gimana? Supaya kucingnya, apelnya ketika diklik bendera hijau, itu kembali lagi harus ditambahkan kode apa? Show. No. Nah, benar sekali. Show ada di mana? Looks. Oke, di looks, ditaruhnya di atas. Di bawah when click. Ya, benar sekali. Taruh di sini. Jadi, kalau kita jalankan, oke, apelnya sudah hilang. Biasanya biar seru anak-anak ditambah suara. Jadi habis sembunyi, muncul suara. Suaranya apa? Atau suaranya dulu, habis itu baru sembunyi. Jadi yang berjalan nanti sesuai dengan urutannya itu sesuai dengan blok kodenya kita. Kodenya kita. Kalau suara ada di mana, Ibu-ibu? Suara. Oke, suara ada di sound ya. Kita klik sound. Terus kita bisa tambahkan di tab-nya ini, sebelahnya kostum. Kita bisa pilih sound. Kemudian kita bisa memilih suara, menambahkan suara itu bisa dari galerinya Scratch ini, ataupun kita bisa merekam suara kita, ataupun kita bisa menambahkan dari misalnya MP3. Kita bisa ngambil dari band sound atau situs-situs yang menyediakan musik gratis kayak gitu. Lagu juga bisa. Kalau mau ngambil dari luar berarti pakai yang upload ini. Kalau kita mau rekam berarti pakai yang record. Kalau mau ngambil dari yang sudah ada di Scratch, kita pakai choose a sound. Nah, setelah kita pilih choose a sound, kalau seandainya menyentuh, kita bisa pilih ya salah satunya di sini. Kalau kita arahkan maka akan bunyi. Kalau menyentuh biasanya pakainya pakai ini. Terserah kita. Pakai koin nih. Nah, biasanya pakai koin. Oke, saya pilih koin. Di sini sudah ada suara koin, maka kita bisa menambahkan kodenya. Kita bisa pakai play sound ya. Di sini kita pilih koin. Ini sudah ada koin. Oke. Yuk kita mulai. Nah, sudah berhasil. Udah Ibu udah berhasil semua sampai sini? Jadi konsep if touching itu atau jika menyentuh gabungan antara kontrol dan sensing ini dipakai banyak banget Barin ya di hampir di semua konsep game. Terus hampir di semua konsep interaktif animation yang dijalanin menuju kemana nanti dia akan apa atau apa di game sensing ball juga gitu nanti kalau menyentuh misalnya menyentuh objeknya tapi kalau sensing itu kita bisa kayak dorong kucingnya jadi kucingnya nggak digerakin pakai mouse pointer atau digerakin pakai arrow tapi pakai gerakan tangan kita gini pakai yang extension sensing nanti Bapak nanti bisa dicoba. Nah, itu tetap nanti akan ke sini juga bloknya. Nah, gitu. Terus kalau mau lebih ini lagi ada pengkondisian yang ada berlapis-lapis, bisa pakai yang kontrol yang if maka else-nya apa. Yang ini. Nah, bisa pakai yang ini juga. Terus ada wait until. Nah, ini juga pengkondisian juga sebetulnya. Tunggu sampai apa misalnya? Kalau sampai apa? 10.
Ya, Sampai wait skornya until 10. skornya sampai 10. Habis itu kalau skornya udah 10, backgroundnya ganti. Nah, ini dia di sini nanti. Terus ini juga repeat, diulang sampai, misalnya mainin lagu, sampai pas di level 1. Berarti diulang sampai pengkondisiannya di dalamnya apa. Kalau udah nyampe pengkondisiannya, terus backdropnya ganti, atau lagunya ganti, nah bisa pakai yang repeat. Tuh. Jadi sebetulnya kalau pas lagi trial, lagi bikin project sama anak-anak, terus mampet, bisa aja dicoba sebetulnya. Coba aja satu-satu. Logikanya Bapak Ibu kan udah paham nih kalau gerakan itu kita akan ke motion, suara itu kita akan ke sound, tampilan akan ke looks, kemudian event itu untuk trigger-nya tadi, kemudian kontrolnya mau seperti apa. Nah, sensingnya bisa dirubah-rubah juga nih, bisa ada yang sensing langsung touching sprite-nya, bisa juga yang diambil itu warna merah apple-nya. Kalau platform game biasanya warna merah apple-nya. Jadi kita nanti bisa pakai yang ini. Terus bisa juga pakai ini. Color hijau, ini yang ini is touching ini. Nah, atau berapa atur jaraknya dari mouse pointer. Nah, ini biasanya kalau mau bikin yang kucing tangkap tikus itu dia ngatur jarak di sini. Pakai pengkondisian ini. Jika distance to mouse pointer atau distance to apa di situ bisa diisi nanti sprite-nya yang dibangkitkan di sini apa kita bisa pilih. Gitu. Nah, ini juga ini keren juga Bapak Ibu yang ask dan answer. Ini satu kesatuan nih. Nah, coba. Nah, kalau kita what's your name? Di sini kita typing ya. Misalnya Cinda gitu. Ini answer-nya bisa langsung ditampilkan bergabung dengan looks. Boleh Marin ini dicontohin Marin yang what's your name, what's your name. Kebanyakan karena masih prasekolah nih anak-anaknya sambil belajar Ya. alfabet. Nah, nanti jawabannya ngambil dari ini. Ya, looks, Kita kasih bisa say. Terus pakai operator, Marin. Tuh, ada yang join apple dan banana. Nah, itu fungsinya untuk gabungin. Di sini Mbak Rinda. Di say-nya, join-nya di say. Oh iya, salah narik, maaf. Di sini. Ya, oke. Ini dikasih namaku. Namaku apa pakai bahasa apa? Ya, my name. Itu kan what's your my name. name ya, kan bahasa Inggris. Ya, ya. My name kita ambil dari sensing. Answer. Dari answer-nya. Nah. Coba jalan nggak ini? Kalau nggak jalan ada yang kurang berarti. Coba. Jalan ya. Nah, ini kalau mau dikasih spasi berarti di habis name ini harus di spasi. Oh iya. Diklik-klik dulu spasinya. Jalan kan. Siapa namamu? Is-nya nggak ada. Is. Nah. Oke, boleh dicoba ya, Ibu-ibu. Jadi kalau misalnya nanti kita main kuis pun, tebak-tebakan pertanyaan, kita juga bisa pakai yang aks ini. Jadi, apa nama buah ini? Buah ini berwarna merah, rasanya manis, misalnya disuruh nebak. Maka ketika dimasukkan apel, benar sekali jawabannya apel. Seperti itu. Jadi yang nggak selalu dipakai untuk nama, tapi bisa juga dipakai untuk kita main tebak-tebakan sama anak. Gitu. Oke. Mbak Cin sampai sini aja atau kita sampai ke variabel?
Oke. Jadi kalau misalnya nanti kalau di anak-anak itu biasanya setelah logikanya tadi ya, kalau kucingnya menyentuh apel atau apelnya disentuh kucing, maka apelnya akan hilang. Biasanya itu ditambah dengan muncul skor. Jadi seperti itu. Kalau skor ada di mana Ibu-Ibu? Kalau mau menambahkan skor? Skor di variabel ya. Ya, benar sekali. Skor ada di variabel. Maaf sih. Ya, boleh ditambahkan kalau misalnya mau nyoba yang bagian skor. Ada yang mau bertanya? Itu tadi bahas apa kalau nambahin skor gitu-gitu. Oh, kalau nambahin skor berarti ke variabel. Mau ditunjukin sekalian atau gimana Mbak Jen ini? Boleh, boleh sekalian naik variabel. Jadi kalau misalnya mau pakai variabel, kita bisa pakai di blok variabel yang warna orange tua. Seperti ini. Jadi variabel itu tempat atau kotak untuk kita menyimpan. Nah, kalau di sini kan seandainya apelnya disentuh kucing, jika apel disentuh kucing, maka apelnya hilang dan skornya bertambah 1. Maka 1 itu disimpan di kotak yang namanya variabel. Nah, variabel di sini kita bisa membuat sendiri variabelnya. Biasanya anak-anak buatnya ada yang namanya poin, kemudian skor atau nilai. Jadi kita bisa pilih yang make a variable. Kita bisa klik make a variable, lalu kemudian kita bisa buat variabelnya, misalnya namanya variabelnya adalah skor. Skor seperti ini. Kita oke. Nah, di sini sudah muncul maaf, yang ini ya. Variabelnya yang ini. Jadi kita bisa pakai variabel skor itu di sini nanti aplikasinya. Jika apel disentuh kucing, maka skornya akan bertambah. Maka bertambah itu kita bisa pakai yang change, ya benar. Kita bisa pakai yang kita bisa taruh di sini. Nah, jangan lupa biasanya tidak menyadari bahwa variabelnya belum diubah. Ini kan masih pakai my variable, sementara kita tadi kan mau menyimpannya di kotak yang namanya skor. Maka variabelnya ini harus kita ganti. Kita ganti dengan, mohon maaf terjadi kesalahan teknis. Diganti dengan apa Ibu? Skor. My variabelnya, ya kita ganti dengan skor ya. Ini saya klik skor tapi masih belum mau. Nah ini mau. Kita bisa pilih skor. Nah, jangan lupa untuk membuat ini, mengkosongkan variabelnya setiap kali gamenya dijalankan. Jadi kalau game dijalankan itu skor yang di game yang lalu-lalu itu kita bikin 0. Caranya gimana? Set my score. Oke, benar sekali. Kita bisa set taruh di sini ya. Wah, ini jatuh ya? Nah, biasanya anak-anak itu nggak sinkron. Jadi di atas itu masih pakai my variable, yang bawah pakai skor. Jadi ketika dijalankan, skornya nggak mau 0. Kalau nggak mau 0, biasanya cek aja. Biasanya namanya di set sama yang di change ini beda. Yang atas juga harus dipastikan variabelnya adalah variabel yang sudah kita buat, yaitu skor. Jadi sama kalau seperti ini.
Apakah angkanya di sini harus 1? Oh enggak. Ini kan hanya poin ketika apelnya disentuh kucing. Bertambahnya 1. Kalau kita mau bikin poinnya 10 boleh. Gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau poinnya berkurang. Jadi kalau misalnya setiap kali disentuh kucing poinnya berkurang, berarti setnya itu nggak pakai 0. Setnya misalnya 10. Tiap kali menyentuh minus 1. Itu bisa. Kita coba ya. Nah, ini seperti ini. Variabelnya udah muncul di atas core ini. Kotak penyimpanannya sudah muncul di sini ya. Nah, kita jalankan. Oke, kita jawab dulu. Oke, sudah? Skornya nambah? Oke, sudah nambah ya. Skornya udah jadi 1. Jadi seperti itu. Kalau mau bikin apelnya jadi banyak ya berarti kita tambahin satu-satu. Kita bisa duplicate seperti tadi ya. Klik kanan, duplicate bloknya. Oke, variabel sudah. Ada yang mau ditanyakan boleh? Atau mau dicoba? Sebentar, saya... Jadi biasanya kalau yang di variabel masalahnya anak-anak tuh yang sering set dan change-nya ini nggak sama variabelnya. Atas pakai my variable, yang bawah masih yang bawah pakai score. Jadi akhirnya nggak ketika mulai nggak lagi set 0. Jadi biasanya seringnya kayak gitu. Masalah di variabel ini. Kalau saya biasa ngomongnya gini, kalian panggil namanya si A, tapi yang panggil B, gimana bisa nyambung? Nah, nanti mereka bakal cek, oh iya, aku ternyata pakainya variabel, Kak, bukan skor. Nggak anak-anak aja sih, saya juga kalau bikin yang agak rumit, biasa sering kelewat set-setnya itu. Change-nya kadang nggak pas, harusnya di skor, tapi karena ada variabel banyak, jadi bingung juga kadang-kadang, yang mana ya? Jadi nggak cuma untuk nyimpan skor, Bapak Ibu, kalau misalkan bikin platform game yang kayak Mario Bros, itu nanti ada X velocity, jadi nilai X, pergerakan X-nya itu dia disimpan ke variabel juga. Ada Y velocity, terus banyak sih macam-macam. Penggunaan variabelnya nanti menyesuaikan dengan tingkat kerumitan project-nya. Kalau butuh nyimpen variabelnya pakai list, nah bisa pakai yang make a list. Ada mau ditanyain lagi? Ini basic banget. Basic ini bisa dipakai untuk chess game, maze game, Flappy Bird juga bisa. Yang drop-drop itu juga. Ya, yang drop itu juga basicnya ini. Kalau apelnya mau banyak Kak, gimana caranya cloning ya? Kalau apelnya mau banyak, nih paling gampang. Duplicate. Sebentar. Yang paling gampang kalau nggak mau pakai kode, kita bisa klik kan apelnya, lalu kemudian duplicate ya ini. Oke, jadi apelnya jadi banyak. Udah sekalian kodenya itu kalau misalnya diduplicate. Kalau pakai cara yang lain juga ada. Jadi ini yang paling gampang seperti itu. Itu apelnya ke hype. Gimana caranya buat anak-anak Apple? Oh, udah sengaja. Nah, dikasih show juga bisa, Bapak Ibu. Nah, itu udah ada sudah. Apa sih, Dek? Iya, sudah. Iya. Berarti kodenya untuk yang Apple 1 sama Apple 2 itu sama ya, Kak? Termasuk yang apa namanya? Ada AX-nya juga gitu. Nah, ini dihapus aja, satu aja. Oh, ya oke. Dihapus dulu. Nanti bingung kalau ya. Biasanya kalau main game itu kalau udah jadi satu program yang oke, udah nggak buat
tinggal duplikat, dikasih rute. Iya. Ya, tuh. Ya. Tunggu. Oh, nggak sengaja ini, keklik tempat sampah. Nah, itu juga harus waspada karena biasanya anak-anak itu mau mengklik yang apel, tapi ternyata tangannya kegeser yang di tempat sampah. Jadi akhirnya sudah kehapus. Kalau sudah kehapus ya harus buat lagi kode-kode yang di dalam sprite-nya ini. Jadi memang harus hati-hati karena kalau sudah kehapus, kita udah bikin yang panjang, nanti jadi hilang. Seperti punya saya yang tadi mau mengklik ini kehapus tadi ya. Nah, kalau seperti ini nanti biasanya yang di game labirin itu tinggal kita pasang-pasangin aja. Apelnya banyak. Kalau mau bikin karakternya beda sebenarnya bisa. Nggak usah bikin kode lagi, tinggal diklik kanan blok kodenya aja, duplicate, terus diarahin ke sprite-nya. Jadi kodenya sama, cuman sprite-nya beda. Itu adalah cara-cara untuk duplikasi yang paling mudah. Gitu ya. Ntar ini mau dihapus. Oke, Bibo ada yang mau didiskusikan lagi? Oh, ini ketarik ya, nggak apa-apa. Apalagi ya biasanya kesalahan-kesalahan sederhana yang biasanya terjadi, yaitu tadi nggak sengaja ngeklik tempat sampah, akhirnya karakternya hilang, sprite-nya hilang, kodenya juga hilang. Kadang juga ada yang ini sprite kucingnya ini yang diklik, jadi akhirnya hilang, nggak sengaja. Jadi memang harus hati-hati. Oh iya, terus tadi yang seperti Kak Cinda, kalau seandainya internetnya itu tidak lancar, di-download aja project ini. Nanti kalau sudah lancar lagi bisa di file, kemudian di load from komputer ya. Gitu. Biasanya anak-anak kalau misalnya koneksinya lagi nggak bagus, terkadang itu nggak bisa disimpan, try again terus, itu langsung di-download aja. Save to your computer. Ya, nanti Habis kalau itu mau nggak- dibuka lagi, load from your computer, arah ke direktori di mana. Gitu. Kalau mau tambahkan backdrop bisa ya, Bang? Bisa ya. Gampang aja ya. Di tuh sebelahnya kepala kucing di sini. Ya, ini dia. Background juga bisa ngambil dari luar sama seperti sprite tadi, seperti sound. Kalau ngambil dari luar berarti ya di-upload. Kalau mau gambar sendiri bisa pakai yang paint. Kayak labirin itu yang maze game itu kan biasanya gambar sendiri. Biar seru. Ya. Kita bisa pilih satu. Oke. Maaf terjadi ini, tiba-tiba komputernya melemot. Karinda, Ya, kalau mau meriang nggak suara? kalau mau buat percakapan gimana ya? Kalau mau buat percakapan, berarti kita bisa pakai yang namanya broadcast message. Jadi misalnya Dikontrol. di ini. Gak cuma percakapan sebetulnya Kak Rin broadcast. Maaf, Untuk games juga kebanyakan pakainya broadcast. di event ya Kak ya? Di event, betul. Nah, ini
ada 2 cara untuk bikin percakapan. Bisa pakai broadcast atau pakai hitungan jeda waktu. Nah, ntar coba saya tunjukin yang hitungan jeda waktu dulu ya, mungkin yang paling gampang. Izin stop share ya, Karin. Oke, iya. Nah, nih. Misalkan ini tadi ada kucing sama Olaf nih. Ini yang tadi saya buang semua ya. Nah, Olaf juga saya lewat aja. Nah, soalnya ini kucingnya ngomong sama Olaf. Berarti saya mau pakai eventnya bendera hijau nih. Nah, ini misalnya hello Olaf. Nah, 2 detik ya hanya. Nah, harusnya Olaf akan menjawab juga setelah 2 berarti kasih jeda ini 2 aja atau ya boleh biar enggak ketumpuk. Dia jawab. Oke. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini kenapa tadi kok percakapannya makin di ujung? Ini karena Olafnya nih backgroundnya masih ketumpuk besar. Kalau saya mau ganti pakai karakter lain, misalnya Cik. Nah, ya di sini eventnya when the green flag click kita jeda dulu. Kalau saya ngajarin anak-anak yang di bawah 8 tahun belum dikenalin broadcast sih, memang pakainya ini jeda. Nah, looks, terus dia bilang halo kucing. Hello. Nah, sekarang catnya gimana? Kalau catnya akan jawab. Nah, nanti ini kan di sini udah jeda 2 detik ya. Ditambah lagi 2 detik. Kalau dijumlahkan jadinya 4 nih. Nah, arti di sprite yang kucing kita bisa tambahkan juga jeda 2 detik di sini. Terus kucingnya nanya. What are kita coba nggak ketumpuk dia nggak ketumpuk percakapan. Nah, ini untuk yang jeda tapi akan ada dengan kata-kata. Kalau percakapan banyak gimana ya? Berarti dua seperti itu. Kemudian kalau untuk broadcast misalnya ini what are you for? Di sini saya mau kasih broadcast ya. Event broadcast-nya cacing. Muncul cacing. Nah, di sini saya bisa supaya jawabnya I receive cacing ngomong I'm looking for apa ya bahasa ini. My meal. Nah, for my meal. Terus lama main cacing. Udah enggak cacing.
Adanya snake kayak cacing ada nggak ya? Ada ya. Oh iya, nggak ada. Ini kita coba. Nah, I'm look for ini jadi 20. Nah, looking for. Berarti dia yang ini akan muncul kalau proses yang cacing. Maka kita sembunyikan dulu. Jadi kalau kita sembunyikan eventnya bendera hijauan, dia akan hilangkan ini hide. Nah, show-nya kita ambil eventnya kita kasih air muncul cacing tapi dijeda setelah si ayam jawab 2 detik. Terus misalnya step kasih jeda juga terus step lagi. Ini coba ya. Nah, hilang. Oh, udah bukan alat. Nah, kayak gitu. Tuh. Bisa berhasil. Nih. Kita ulang ya. Ini diulang. Berarti kalau merasa terlalu cepat, berarti sudah waktunya bisa dilambatkan. Di percakapan dia bisa munculnya, anak-anak masih di percakapan dia bisa muncul karena masih berarti 5 detik. Ya. Di sini 5 detik juga. Nah, kalau begitu, maka yang di sini hello to Olaf-nya misalnya 5 detik, terus dia jedanya di sini kan hello Olaf, tadi hello ya mesti. Jadi di sini pun juga 5. Nah, di sini nanti misalnya 5 nih. Berarti nanti kita hitungnya bedanya 5 ditambah 5 kan 15. What are you looking for? Muncul cacing kan? Ini kita gantinya di sini muncul cacing ini. I am looking for Nail. Di sini berarti tadi kan 5 tuh. Ini kita ganti 5. Sekarang ini muncul. Udah, ini nanti 2 detik. Enggak muncul. Ya. Oh, terlalu lama. Lihat. Okay. What are you for? I'm looking for my meal. Tuh, ini udah keluar. Itu. Jadi nanti hitungan matematikanya akan disesuaikan berapa lama pakai apa bedanya yang ini yang ada for second sama yang enggak ada. Silakan dicoba. Apa bedanya? Ini. Kalau dia yang sih aja. Dia bakal ngomong. Nah. Enggak hilang.
Gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti saya bagi beberapa modul, boleh dicoba lain sambil latihan klik. Hofris ya? Saya cek. Kak Cinda, Ya. kalau di motion kan ada go to sama glide. Bedanya apa ya? Nah, kalau go to itu dia langsung mengarah ke ininya, ya. Ini saya tambahkan ini go to ya di sini. Kalau saya klik, berarti misalnya when it right click, oh dia harus muncul dulu. Berarti harus di show. Ya. Go to. Kalau go to, misalnya ini dia mau jalan ya, dari 14 ke sini. Sekarang 80 ya. Saya ambil lagi go to-nya. Nah, coba kita lihat bareng-bareng. Kalau saya klik, keluar nggak? Nggak jalan ya? Ah, karena ada kode yang lain. Bentar. Nih, coba kita rubah jadi bendera hijau diklik. Nah, ini tabrakan nih. Oke. Aku nggak ada share screen-nya. Oh iya ya. Bentar. Ini. Nah, udah tampil ya. Ini kalau go to, nah, ini kalau go to begini. Ini misalnya setiap kali bendera hijau ditekan, dia posisinya akan di sini. Jadi kita atur nih go to-nya. Go to di sini. Nah, stop. Oke. Kalau bendera hijau ditekan, dia akan kalau go to ketika diklik ini dia berpindahnya langsung. Bedakan dengan kalau kita pakai yang ini eventnya saya ganti yang space ya. Terus pakai glide. Ini 14 min 140, ini saya ganti. Yang di sini 80 min 138. Oke. Sekarang kalau saya tekan spasi, dia harus tekan bendera hijau dulu. Oke. Saya tekan spasi. Nah, ini glide. Tuh. Kelihatan nggak, Bu? Perbedaannya. Kelihatan nggak? Coba. Nih. Ini glide. Bisa dilihat? Bisa dilihat nggak? Glide. Coba. Kelihatan nggak? Saya gedein ya. Nih. Ini glide nih. Nih, glide ya. Nih. Jalannya gini dia kalau glide. Nih. Kelihatan nggak? Jadi menggelip-gelip kalau glide itu. Tapi kalau go to, misalnya nih, saya klik go to, dia langsung pindah. Kayak jelek, hilang gitu. Itu yang go to. Nih. Lagi. Nah, ini go to. Kalau yang glide, dia set spasi. Nah, dia pelan-pelan.
Kayak kalau bikin animasi buat apel jatuh atau benda jatuh, kira-kira baik pakai GoTo apa pakai Glide? Lagi Pakai GoTo apa pakai Glide ya? Ya. Oke. Ini beda. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Mau nambahin Kak, yang glide kan ada satu seks itu bisa dimainin juga. Jadi Oh kayak iya betul. ngesotnya lambat atau cepat. Mau pelan-pelan atau mau cepat, ini bisa diganti nih. Nah, 1 second-nya. Kalau saya lambatin misalnya 5 second gitu ya. Jadi dia pelan banget jalannya. Nah, tuh pelan banget. Berpindah tapi pelan. Misalnya, dah dari atas ini ya, mau saya pindah ke sini, ularnya. Ular terbang. Hati di sini. Saya kasih 5 detik. Nah. Dari jauh dulu, karena kan dia harus diatur spasi. Tekankan. Coba lihat, di sini ada ular terbang. Tapi pelan banget. Itu kalau glide. Kalau GoTo, kalau yang GoTo, nih GoTo-nya tetap sini, jauh dulu. Nah ini yang GoTo ya, saya klik. Nah dia nggak kelihatan. Nah dia langsung ke atas. Padahal kan harusnya dia maju. Tapi dia karena cepat, nggak ada jeda, dia langsung ke atas. Nah, kalau mau ada jedanya, ya berarti kita tambah. Wait 1 second. Wait 1 second. Wait 1 second. Kita ulang. Nih, saya klik. Nah, dia maju, baru pindah ke atas. Tapi kan loncat-loncat gitu kalau yang go. Oke. Baik, mungkin itu dulu ya untuk basicnya. Nanti kalau explore ke yang lain lagi, basicnya akan dipakai. Jadi kalau anak-anak coding basic itu memang yang paling susah untuk kami. Begitu mereka udah tekniknya udah oke, udah ada logikanya udah jalan, terus udah makin familiar, jam terbangnya udah makin tinggi. Nah, biasanya nanti di lanjutan itu tinggal ngikutin aja. Gitu. Oke, kalau udah nggak ada lagi yang mau ditanyakan, mau saya tanya, boleh satu lagi kalau ada yang masih mau bertanya. Kak Cinta mau tanya, Ya, kalau bedanya start sound sama play sound? kalau bedanya start sound sama play sound, coba Bunda coba. Kalau start sound itu dia akan mengeluarkan suara pup gitu aja. Kalau play sound dia akan dijalankan nih, sampai selesai suaranya. Jadi kalau mau pakai back sound, ini kalau saya mau ganti kasih back sound ya di sini, berarti saya pakainya play sound. Nah, ini soundnya saya ganti yang misalnya percussion kali ya. Nah, ini. Wah, kok masih bentar. Percussion. Atau apa?
Suara yang panjang loops ya Karin ya? Ya, Kak? Game Kak, game Garuda Pancasila. Enggak. Ini suara pendek-pendek. Kalau suara lagu gitu ya. Lagu itu apa ya? Dari game Garuda Pancasila, Kak. Antar ada gitu ya? Gimana? Ada di scratch-nya Kokaro, Kak. Oh iya, ada di studio ya. Heeh. Iya. Tapi lama itu Mas. Saya kalau mau buka. Ini aku carikan yang di sini aja, yang loops ini. Jungle. Tapi kok nggak mau keluar ya? Bentar. Kan kita pilih dulu nih suaranya. Ini kebetulan adanya ada. Ya, saya coba ya. Pilih Magic Spell. Kasihnya bendera hijau ditekan. Terus mau saya kasih Control for di sini. Nah, berarti kalau bendera hijau ditekan, nah dia bakalan play sound terus. Kalau yang ini start sound tawanya kan panjang sih. Belum ketemu nih tadi lagunya yang panjang. Jadi kalau yang start sound itu dia kayak mulai aja terus bisa langsung diikutin sama program yang lain di bawahnya. Nah, kalau yang play sound itu kalau misalnya lagunya 2 menit gitu ya, itu dijalanin dulu dia 2 diikutin sama kode bawahnya. Nah, itu sih. Nanti dicoba sendiri ya Bu Nurul biar kelihatan. Ya, makasih ya Kak Cinda. Oke. Baik, udah jam 8.46. Oke, sekarang saya mau project family coding-nya mau ngerjain apa? Udah dapat ide? Boleh yang lain ganti. Udah dapat ide? Mau bikin apa? Boleh tulis di kolom chat. Ya, rekamannya nanti ini share Mbak Neni. Udah kebayang nggak kira-kira mau bikin media belajar apa nih yang memang cocok untuk anak-anak pakai Scratch? Tadinya saya mau ajak Karinda itu untuk terangin Scratch Junior, tapi tadi yang Scratch Juniornya belum hadir, jadi kebablasan deh ke Scratch yang biasa. Jadi nggak jadi ya, Kak? Iya. Oke, Nggak apa-apa. boleh. Nanti Silakan lain kali nanti aja. diskusi dulu sama anak-anak mau bikin proyek sama Bunda ini apa nih? Mau bikin apa? Nanti insya Allah masih bolehlah diskusi di grup. Saya extend 1 minggu lagi. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya grup lainnya. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup ya. Semua. Terima kasih Karinda, Mama Tirta, Bu Stevi, Mama El, Bunda Halu, Ibu Nurul, Bunda Gladys, Mbak Neni, Bunda Angel, sama Mbak Nita. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Silahkan dikerjakan, didiskusikan dulu untuk project family code-nya sama anak-anak. Nanti bisa didiskusikan lagi di grup. Oke, saya tutup ya. Insya Allah nanti recordingnya akan siap. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Thank you Kak. Sama. Selamat malam Kak Ya. Cinda.